Bab 419, aku mungkin tak punya keterampilan bela diri, tapi aku paham kungfu. Jika ada yang menghina pangeran, bagaimana Lin King bisa menahannya? Pada saat itu, Lin King agak ingin mencobanya. Mengingat Li Zun begitu kurang ajar, dia tidak keberatan menunjukkan padanya konsekuensi dari perilaku kasar. Baiklah, jika pangeran bersikeras, maka aku hanya bisa membuat Anda tersinggung. Lin King maju, segera mengangkat tinjunya, dan berkata, mohon perlakukan saya dengan lembut, Yang Mulia. Tidak, tolong perlakukan saya dengan lembut, penasihat militer. Kata Li Zun dengan tulus. Sebenarnya, Li Zun agak tidak yakin. Dia takut bahwa Lin King sebenarnya tahu bela diri dan akan mengalahkannya, yang akan memalukan. Tapi sebelumnya, dia telah mengonfirmasi berkali-kali dengan Ayuan bahwa Lin King benar-benar tidak tahu bela diri, bahkan sedikit pun kungfu. Tapi Li Zun tidak bisa terlalu yakin, setelah apa yang terjadi dengan Ji Zongqing, meskipun tidak terlihat seperti dia tahu bela diri, ternyata memiliki beberapa keterampilan tersembunyi. Meskipun keterampilan bela diri orang tua itu tidak tinggi, dia masih memiliki sedikit, lebih baik daripada miliknya sendiri. Jika Lin King juga menyembunyikan keterampilan bela dirinya seperti orang tua itu, maka dia akan dalam masalah. Oleh karena itu, dia merasa agak tidak tenang. Mohon, silakan Yang Mulia. Lin King tampak sederhana di permukaan tapi tertawa di dalam hatinya. Nanti dia akan pura-pura kehilangan kendali atas kekuatannya dan memberikan beberapa pukulan kepada Li Zun untuk mengajarkan pelajaran padanya. Mohon bimbingannya, penasihat militer. Li Zun mengangguk. Kedua orang tersebut segera mengambil posisi mereka di depan semua orang, bersiap untuk bertarung. Para prajurit itu menonton dengan penuh perhatian, fokus mereka tajam. Kedua orang ini tidak tahu bela diri, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar. Dan ketika datang ke kekuatan kasar, fisik memainkan peran yang signifikan. Fisik penasihat militer jauh lebih kokoh daripada pangeran, sehingga peluangnya untuk menang lebih tinggi. Pertarungan ini tampaknya kurang memiliki ketegangan. Penasihat militer pasti akan menang. Fisik penasihat militer jauh lebih kokoh, sementara tubuh pangeran tampak agak lemah. Dia mungkin tidak bisa menahan dua pukulan dari penasihat militer. Dua pukulan, sepertinya hanya butuh satu pukulan. Ya, saya juga pikir penasihat militer bisa menjatuhkan pangeran dengan satu pukulan. Ini jelas, lihatlah seberapa lemah tubuh pangeran itu. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan penasihat militer? Hei, mau bertaruh? Apa yang akan kita pertaruhkan? Saya bertaruh dua roti bahwa penasihat militer bisa menjatuhkan pangeran dengan satu pukulan. Maka saya bertaruh setidaknya dua pukulan. Baiklah. Saya juga bertaruh. Saya bertaruh 5 roti, juga bertaruh satu pukulan. Saya juga satu pukulan. Ketika Li Zun dan Lin King saling berhadapan, yang lain mulai berbisik dan bahkan bertaruh secara diam-diam. Namun, Li Zun tidak memperhatikan mereka. Snap! Lin King melakukan gerakan licik, mengarahkan pukulan ke arah kepala Li Zun saat dia tidak waspada, tetapi sayangnya, Li Zun dengan mudah menghindarinya. Karena dia sudah siap. Apakah gerakan ini dihitung sebagai satu pukulan? Para penonton terkejut bahwa Li Zun berhasil menghindarinya. Liu Sheng dan Zhang Fang juga terkejut. Pangeran ini cukup gesit. Lin King juga agak terkejut bahwa serangan liciknya tidak berhasil, segera berkata, maaf, Yang Mulia, saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya. Itu tidak apa-apa, pukulan tidak memiliki mata. Li Zun menggelengkan kepalanya. Snap. Kemudian, Li Zun meniru serangan licik Lin King, memberikan pukulan langsung ke wajah kiri Lin King. Lin King, tidak segesit Li Zun, terkena langsung, ekspresinya langsung berubah. Maaf, tidak bisa mengendalikan kekuatan. Li Zun meniru Lin King dan kemudian memanfaatkan kerentanan Lin King. Pukulan satu demi satu terus berlanjut. Lin King dengan tergesa-gesa menghindar dan menahan, tetapi dia tidak bisa menyentuh Li Zun. Sebaliknya, dia dipukul beberapa kali, semuanya di wajahnya, menyebabkannya sangat sakit. Pada saat ini, seluruh adegan menjadi hening, dan semua orang menyaksikan dengan kagum. Apa yang mereka lihat? Li Zun yang tampak lemah mengalahkan penasihat militer, yang jauh lebih kokoh darinya, dengan serangkaian pukulan. Itu tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi?
Semua orang terdiam. Li Zun berhenti dengan tenang dan berkata, "Terima kasih atas pengertiannya, penasihat militer." Li Zun mungkin tidak tahu bela diri, tapi dia menguasai kungfu. Dia bahkan menguasai tinju. Jika dia telah belajar Wing Chun di kehidupan sebelumnya, dia mungkin sudah menggunakan Wing Chun dan Jet Kune Do milik Bruce Lee sekarang. Jadi, dalam keadaan yang sama tidak tahu bela diri, bagaimana dia masih bisa memukul orang? Itu tidak mungkin. Lagi pula, dia telah diajari bela diri oleh mungkin Jiang Yuechan yang tak terkalahkan. Pukulannya tepat dan ditujukan pada wajah. Bab 420, Pangeran sangat hebat. Ayuan melihat bahwa Li Zun akhirnya menang, dan dia merasa lega. Meskipun dia tahu bahwa Li Zun memiliki sedikit pengetahuan tentang bela diri, dia tidak berharap Li Zun akan mengalahkan Lin King dengan begitu mudah. Terutama dengan gerakan pukulan yang aneh, dengan gerakan tubuhnya yang fleksibel dan beragam, Lin King sama sekali tidak bisa menahan serangan itu. Siapa yang mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan penasihat militer? Ya, ini benar-benar mengesankan. Penasihat militer sama sekali bukan lawan pangeran, pangeran benar-benar hebat, penasihat militer sama sekali tidak bisa bertahan. Aku pikir pangeran paling hanya akan menerima satu pukulan dari penasihat militer, tapi ternyata hasilnya seperti ini, benar-benar mengejutkan. Begitu, siapa yang bilang pangeran lemah dan tidak bisa bertarung dengan penasihat militer? Sebelumnya saya tidak percaya, tapi sekarang jelas itu adalah omong kosong. Omong kosong memang tidak bisa dipercaya. Pangeran sangat hebat. Pangeran terlihat sangat berpengalaman dalam bela diri, tidak seperti orang yang tidak bisa bertarung. Iya, pukulannya sangat kuat. Satu pukulan diikuti pukulan yang lainnya, benar-benar energi saat bertarung. Para prajurit mulai berdiskusi dengan antusias, berbisik-bisik satu sama lain, sementara mereka yang bertaruh sebelumnya merasa canggung. Mereka bertaruh bahwa Li Zun hanya akan menerima satu atau dua pukulan, tetapi nyatanya, Li Zun tidak hanya tidak terjatuh, tetapi dia malah berhasil menjatuhkan penasihat militer. Itu benar-benar tidak terduga. Mereka mulai merasa kesal terhadap orang yang menyebarkan rumor bahwa Li Zun tidak bisa mengalahkan penasihat militer. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Liu Sheng dan Zhang Fang wajahnya berganti-ganti warna, terlihat sulit, dan mereka tidak mengerti mengapa para prajurit mendukung pangeran dengan semakin kuat. Bagaimana pandangan mereka terhadap pangeran bisa berubah seperti ini? Apa yang terjadi? Hanya karena dia mengalahkan penasihat militer, yang bisa diatasi oleh prajurit berlatih biasa, tidak berarti dia begitu hebat. Tapi mengapa mereka merasa bahwa Li Zun sangat hebat? Ini tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Lin King berdiri dengan wajah babak belur, terlalu sakit untuk memikirkan alasan di balik itu, dan dia segera diantar pergi. Saudara-saudara, saya memang tidak punya keahlian bela diri, tetapi saya memiliki sedikit pengalaman dalam bertarung. Saya kehilangan kendali saat ini dan menyebabkan penasihat militer menderita. Li Zun berkata dengan serius kepada para prajurit, tapi saya ingin mengatakan bahwa rumor di dalam tentara besar-besaran melebih-lebihkan situasi saya. Ini adalah fitnah. Saya mungkin kecil dan lemah, tapi saya bukan orang yang tak berdaya. Saya berharap teman-teman semua bisa melihatnya dengan jelas dan memberi saya keadilan. Para prajurit mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan merasa terharu. Mereka merasa bahwa mereka telah tertipu sebelumnya dan dengan mudah percaya pada rumor yang tidak masuk akal itu. Sekarang mereka merasa malu karena begitu mudah percaya pada omong kosong itu. Beruntung, pangeran dengan cepat meluruskan rumor itu dan menghentikan kebingungan mereka. Pangeran benar-benar orang yang baik. Dan pangeran sungguh hebat. Penasihat militer sama sekali tidak bisa menahan pukulannya. Banyak orang melihat Li Zun dengan rasa hormat yang baru, bahkan merasa terpesona olehnya, tapi mereka tidak tahu apa penyebabnya. Li Zun hanya membunuh 2 ayam dan mengalahkan penasihat militer, itu seharusnya bukan hal besar, tapi mengapa prajurit mengaguminya? Ini benar-benar sulit dipahami, dan mereka tidak tahu bagaimana bisa terjadi seperti itu. Li Zun melihat ekspresi dan tatapan orang-orang, dan dia merasa sangat puas. Efeknya memang cukup baik. Dia sekali lagi melihat ke arah prajurit Chuanshan, bertanya, "Teman, lanjutkan ceritanya. Apa lagi yang dikatakan rumor itu tentang saya? Saya akan membuktikannya satu persatu kepada teman-teman semua, dan menunjukkan bahwa rumor itu tidak benar."
Chu Anshan pada saat itu tidak tahu apa yang harus dikatakan. Pada saat itu, Zhang Fang khawatir Li Zun akan terus mendapatkan dukungan lebih banyak orang, jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara dengan jujur. Bab 419 dan 420 selesai. Terima kasih.